Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Berosyawan, NIM 2022-11558. Bersama saya, Nabila Desi Nurunisa, NIM 2022-11503. di samping saya lagi, Widiawati Ningsih, NIM 2022-11204. kami dari kelompok 9 mata kuliah studi kelayakan bisnis mohon izin untuk menyampaikan hasil daripada analisis bisnis kami yang berjudul mengangkat kearifan lokal melalui tegel motif batik Kudus. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Berosyawan. Di sini saya mewakili dari kelompok 9 mata kuliah studi kelayakan bisnis Universitas Mulia Kudus. Kami mendapatkan tugas untuk menganalisis sebuah usaha, apakah usaha tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kami mendapatkan tema yaitu tema inovasi dan budaya. Lalu kami mengangkat judul yaitu untuk mengangkat kearifan lokal melalui tegel motif batik Kudus. Untuk pemilihan motif kami memilih motif batik Kudus karena dengan tujuan untuk nguri-uri atau melestarikan kearifan lokal dan budaya di daerah kami yaitu Kota Kudus. Alasan pemilihan judul yaitu adalah karena penggabungan antara tegel dan batik itu adalah sebuah komponen yang pas. Karena apa? Tegel itu kan sebuah properti pengisi rumah yang dipasang. Tujuannya itu adalah untuk dinikmati keestetikannya, dipasang di dinding, dipasang di ubin-ubin lantai. Lalu penggabungan tegel dan batik menjadi sebuah opsi yang pas. Karena apa? Karena dengan penggabungan tegel dan batik, maka batik tersebut akan dipampang di dinding rumah untuk dinikmati keindahan dan keestetikannya, sehingga batik tersebut dapat untuk tersebar dan tidak pupus karena zaman, atau bisa dikatakan juga dapat nguri-uri budaya, terutama budaya di daerah kami. Selanjutnya ada bahasan aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk pasar saat ini, pasar untuk tegel motif batik Kudus menunjukkan minat yang meningkat, terutama di kalangan konsumen yang mengapresiasi produk lokal dan seni tradisional seperti tadi batik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini yaitu untuk yang pertama ada kenaikan minat terhadap produk lokal. Yang kedua, permintaan untuk desain yang unik, yaitu untuk desain motif batik Kudus, di mana desain tersebut tidak ada atau belum ada di pasaran. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran lingkungan. Aspek selanjutnya adalah pasar yang akan datang pada produk motif batik Kudus, tegel motif batik Kudus. Ya, pasar yang akan datang di mana masa depan pasar untuk tegel motif batik Kudus diharapkan akan berkembang lebih jauh. Beberapa tren yang mungkin mempengaruhi pasar ini meliputi untuk yang poin yang pertama yaitu ada digitalisasi pemasaran. Bagaimana pemasaran tersebut dapat dilakukan digitalisasi untuk mengikuti perkembangan zaman pemasaran pada saat ini. Yang kedua ada pengembangan desain yang beragam. Pengembangan desain yang beragam ditujukan untuk produk tersebut agar tidak kalah dengan kompetitor, di mana kompetitor selalu grow untuk mengembangkan inovasi pada produk yang diproduksinya. Untuk yang ketiga, pertumbuhan sektor pariwisata seperti pariwisata budaya lokal Kudus. Selanjutnya estimasi potensi pasar. Untuk estimasi potensi pasar tegel motif batik Kudus dapat diestimasi berdasarkan beberapa faktor. Untuk poin yang pertama ada tren pertumbuhan pasar kerajinan tangan. Pasar kerajinan tangan global diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR atau disebut Compound Annual Growth Rate yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Ini menunjukkan adanya peluang bagi produk yang unik seperti tegel batik. Selanjutnya ada segmentasi pasar yang luas. Dengan menargetkan segmen yang beragam termasuk pemilik rumah, desainer, dan pasar ekspor, potensi pasar bisa lebih jauh. Dan ini ada segmentasi dibagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama yaitu ada geografis. Tren tegel ini dapat menarik perhatian pasar di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah, serta wilayah dengan budaya yang kuat terhadap batik atau minat batik. Selain itu, pasar internasional yang tertarik pada produk dan budaya kerajinan tangan khas Indonesia bisa menjadi sebuah target.
Selanjutnya ada demografis. Produk ini cocok untuk konsumen dari kalangan menengah ke atas, juga kalangan menengah ke bawah. Semua kalangan mencakup, terutama sebuah pemilik rumah, arsitek, pengembang properti, atau yang lainnya yang tertarik pada desain interior yang unik dan custom, yaitu berupa batik. Selanjutnya ada psikografis. Pasar yang menghargai sebuah seni tradisional dan sejarah budaya, termasuk orang-orang yang tertarik pada produk ramah lingkungan, etnik, buatan tangan akan tertarik pada tegel motif batik ini. Selanjutnya ada perilaku. Segmen ini mencakup konsumen yang mencari buah keunikan dalam desain rumah dan komersial, serta mereka yang bersedia membayar lebih untuk produk dengan sentuhan artistik dan tradisional. Untuk targeting pada produk tegel yaitu ada pemilik properti, arsitek dan desainer interior, dan pasar ekspor. Untuk positioning yaitu ada posisi produk di pasar, menentukan bagaimana produk ini dipersepsikan atau konsumen itu tuh keingat kalau tegel itu, keingatnya itu adalah tegel motif batik Kudus, sehingga menjadi sebuah positioning yang sukses. Yang pertama, keunikan dapat diposisikan sebagai produk premium dan artistik dengan keunikan budaya yang menawarkan. Untuk yang pertama ada nilai artistik dan budaya. Tegel ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup lantai atau dinding, tetapi juga sebagai karya seni yang membawa sejarah dan budaya khas batik khas Kudus. Yang kedua ada keberlanjutan. Jika diproduksi dengan bahan ramah lingkungan, produk ini dapat diposisikan sebagai pilihan bagi konsumen yang peduli dengan lingkungan. Dan ini ada eksklusivitas. Dengan menggabungkan kerajinan tangan dan desain batik tradisional, produk ini bisa dianggap eksklusif dan unik yang membuatnya berbeda dengan tegel produksi massal pada umumnya. Untuk bahan pemasaran tentunya yang pertama ada produk berupa kualitas dan keunikan. Selanjutnya ada harga atau price, strategi harga ditetapkan sesuai kualitas dan keunikan yang ditawarkan. Untuk tempat distribusi, toko bangunan dan online, offline store dan offline store. Untuk yang promosi melalui media sosial, memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok Shop, dan lain-lain. Keunikan tegel motif batik itu memiliki keunikan dalam motif desain yang terinspirasi dari budaya lokal Kudus. Fokus pada kualitas bahan dan ketahanan produk ini menjadi sebuah keunggulan utama bagi tegel motif batik Kudus. Untuk aspek ekonomi dan lingkungan dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada aspek ekonomi. Untuk yang pertama, poin pertama menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, UMKM lokal di wilayah tersebut, peningkatan pendapatan, terutama pendapatan warga di tersebut, daya tarik wisata dan investasi. Lalu yang kedua aspek sosial. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah tersebut, pengembangan keterampilan masyarakat lokal, penguatan jaringan sosial masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran sosial antar masyarakat lokal. Untuk yang selanjutnya ada aspek budaya. Untuk yang poin pertama yaitu ada pelestarian warisan budaya. Lalu selanjutnya ada promosi nilai tradisional, selanjutnya ada pendidikan budaya dan inovasi budaya. Secara keseluruhan, proyek ini tegel motif batik Kudus tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi melalui pertumbuhan usaha dan lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat memperkuat aspek sosial dengan memberdayakan masyarakat serta melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal yang sangat berharga ini. Untuk penanganan limbah, daur ulang limbah, tegel dilakukan daur ulang, jadi sebagian kecil dan digunakan kembali sebagai bahan konstruksi dan bahan-bahan lainnya yang bisa digunakan. Untuk aspek keuangan kami jabarkan seperti berikut. Untuk biaya tetap sebesar Rp3 juta, untuk biaya variabel bisa Rp3.500.000, total biaya per 500 unit tegel yaitu sebesar Rp6.500.000. Untuk jumlah kapasitas produksi per bulan yaitu sekitar 500 unit. Untuk harga pokok produksi dapat dengan rumus total biaya produksi per bulan dibagi kapasitas produksi per bulan, mendapatkan hasil sebesar 13.000 unit per bulan. 13.000 per unit harganya. Untuk harga jual per unit HPP tadi 13.000 ditambah persentase keuntungan yang akan diinginkan dikalikan dengan harga pokok produksi tadi atau HPP, mendapatkan hasil
harga jual setelah mendapatkan keuntungan 45% sebesar Rp19.000. Untuk laba per unit didapat dari HPP dikurangi harga jual dikurangi dengan HPP, yaitu mendapatkan laba Rp6.000 setiap penjualan 1 unit. Untuk break even point yaitu dengan rumus biaya produksi dibagi dengan harga jual, yaitu tadi 6.500.000 dapat dari total biaya 500 unit tegel dibagi dengan harga jual yaitu Rp19.000 mendapatkan titik impas pada 342 unit tegel. Untuk rekapitulasi rencana, perlengkapan yang dibutuhkan sebesar Rp2 juta, bahan habis pakai Rp3.300, transport lokal Rp1.200 dan lain-lain. Total keseluruhan dan Rp6.500 dibagi menjadi beberapa poin-poin untuk biaya tetap seperti sewa tempat, biaya tenaga kerja, biaya perawatan mesin, biaya molding dan plat, menghabiskan dana sebesar Rp3 juta. Selanjutnya ada biaya variabel per unit. Untuk ya bahan baku pertama yaitu bahan baku semen, pasir, warna, biaya listrik, air dan telepon menghabiskan anggaran Rp3.500.000. Selanjutnya ada perlengkapan yang diperlukan seperti semen, pasir, plat molding Rp2 juta, semen, pewarna sebesar Rp3 juta, bahan habis pakai per bulan. Ya, selanjutnya ada perjalanan per bulan yaitu biaya transportasi sebesar sebanyak 24 kali, setiap satuan Rp50.000 menghabiskan Rp1.200.000. Total keseluruhan dari biaya-biaya tersebut adalah sekitar Rp6.500.000. Untuk arus cash flow seperti berikut. Dengan hasil akhir total pendapatan per tahun 2023 yaitu 108 juta. Untuk total biaya yang dihabiskan sebesar 78 juta. Total keuntungan bersih sebesar 30 juta. Rata-rata keuntungan per bulan dihitung berdasarkan dari total keuntungan ini dibagi dengan 12 mendapatkan hasil Rp2.540.000. Untuk aspek teknis dan teknologi, pemilihan letak pabrik berada di bawah gunung, alasannya untuk kemudahan mendapatkan bahan baku seperti pasir dan bahan baku lainnya seperti air sebagai penunjang kegiatan operasional produksi. Untuk layout proses produksi pabrik, untuk yang pertama ada yang penampungan air, untuk yang kini adalah toilet karyawan, untuk yang A ini sebagai tempat untuk prepare bahan. Untuk yang F ini adalah tempat untuk penyimpanan bahan-bahan baku. Untuk yang B ini adalah mesin press hidrolik atau proses produksi. Untuk yang C adalah mesin steam. Untuk yang ini adalah D dan E ini adalah untuk yang D ini ruang staff QC. Untuk yang E ini untuk ruang staff pimpinan produksi. Untuk yang H ini adalah untuk ruang pantry atau ruang makan karyawan. Untuk aspek manajemen, struktur organisasi dipimpin oleh saya yaitu Dimas Beresawan. Di bawahnya lagi ada Nabila sebagai kabak produksi, Mas Bagus sebagai advisor produksi, Mbak Widya sebagai kabak administrasi dan gudang bahan baku. Untuk Mas Anton sebagai kabak kepala bagian QC. Untuk Mbak Laura sebagai advisor QC atau penasehat. Untuk Mas Danang sebagai kabak HR atau kepala bagian Human Resources. Untuk deskripsi pekerjaan ini meliputi pembuatan tegel dengan motif batik kudus mulai dari desain, pencetakan, pewarnaan, pengeringan hingga pemasaran dari awal sampai produk itu jadi dijual. Job spesifikasi dan spesifikasi meliputi tingkat pendidikan, kualitas kandidat dan kemampuan kandidat terhadap spesifikasi pekerjaan atau job deskripsi pekerjaan. Untuk jadwal kegiatan, kami mencatatkan untuk produksi tegel motif batik kudus untuk minggu pertama dan keempat, produksi tegel motif sunflower untuk minggu 2 dan 3, produksi tegel motif yellow sunshine untuk minggu 1 dan 3, produksi tegel motif God's Crown untuk minggu 2 dan 4, produksi motif marijuana untuk minggu 1 dan 3. Sebagai penanggung jawab sebagai berikut. Dilanjutkan dengan aspek yuridis. Bentuk badan usaha tegel adalah milik perseorangan yang memiliki modal dan niat besar serta ambisi untuk bekerja dengan cara memproduksi barang berupa tegel dengan tujuan mendapatkan income dan nguri-uri budaya di wilayah tersebut, wilayah kita yaitu wilayah Kota Kudus. Memerlukan perizinan yang detail serta persyaratan khusus seperti NIB, SUP dan surat izin untuk melakukan proses produksi di bawah naungan Kementerian dan Dirjen Pajak.
Untuk proses video produksi, kami lampirkan video produksi. Proses produksinya yaitu ada yang dimulai dari ini berikut. Untuk yang pertama dilakukan penuangan warna di atas plat molding. Lalu di atas warna tadi diberikan sebuah semen, lalu ditambah dengan pasir sebagai alas bagian luar. Dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam mesin pres hidrolik. Ini mesin pres hidrolik ya. Nah, lalu tegel diangkat dan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses steam. Nah, sesimpel itu untuk membuat produk tegel motif batik kudus. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.